Ya, shalom Bapak Ibu hamba Tuhan yang semakin dipakai luar biasa dalam pelayanan, khususnya Anda yang ada di bawah naungan Gereja Bethel Indonesia, terlebih lagi di bawah naungan BPDGB DKI Jakarta. Doa saya dan semua yang ada di studio mini BPD, Bapak Ibu semua tetap dalam baik dan sehat. Dan semakin diberkati berlimpah-limpah. Amin. 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 Haleluya. Sudah siap untuk ngobrol? Obrolan kita lanjutan dari episode sebelumnya. Tapi yang pasti kalau kita mau ngobrol, ingat kita harus ngeteh dulu. Yuk kita ngeteh dulu Bapak Ibu. Ya. Kita masih membahas Bapak Ibu sekalian ya. Mengenai pengakuan iman GBI, poin Allah yang Maha Esa itulah Allah Tritunggal, yaitu Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 3 pribadi dalam satu hakikat. Ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya saya akan bawa satu pertanyaan ini. Setiap pengertian Allah Tritunggal, semua berdasarkan dari Alkitab. Baru-baru ini muncul diksi yang dalam tanda kutip mengatakan bahwa Allah Tritunggal bukanlah sesuatu yang tepat, katakanlah seperti itu. Karena itu ada kaitan dengan monoteisme, ada kaitan dengan kisah-kisah Yunani kuno dan lain sebagainya. Politeisme ya. Iya, bagaimana latar belakang ini? Apakah ini perlu diluruskan gitu? Karena beberapa kan muncul dari kalangan yang sebelumnya juga mendukung, namun sekarang tidak. Silakan Pak Maringan barangkali. Ya itu yang bilang itu pengaruh dari Yunani, khususnya ajaran Plato ya itu keliru. Sebab yang diajarkan oleh Yunani itu politeisme, bukan monoteisme. Beda dengan kita. Politeisme ya. Ya, kita beda. Kita Tritunggal yang monoteis ya. Memang ada beberapa teolog ya sempat mengatakan kita dipengaruhi seperti itu. Saya kira mungkin juga termasuk Origenes ya. Tapi kan itu kan minor ya. Bukan kelompok mayor. Dalam perkembangan sejarah berikutnya ya memang sepakat gereja ya itu Tritunggal dan bukan terpengaruh dari Yunani karena konsep Tritunggal Allah yang esa itu 3 pribadi tapi satu itu tidak ada di Yunani. Itu murni isi Alkitab, murni itu produk Alkitab. Jadi kita tidak pernah dipengaruhi oleh dunia Helenis, nggak pernah. Lalu mengapa ada perbedaan pandangan dari awal bahwa gereja kita yang membahas mengenai latar belakang Allah Tritunggal ini? Yang sekarang dimunculkan dan dikatakan bahwa Itu kan mulai dari Arius dan Athanasius ya. Arius itu kan yang tidak menerima konsep Tritunggal. Ya sehingga gereja harus sepakat membuat konsili Nikea dan kita tahu bahwa Arius itu setelah itu kan dia dikucilkan karena ajarannya tidak diterima gereja. Tetapi setelah dikucilkan 10 tahun kemudian, dia dan kelompoknya bangkit lagi mempengaruhi kaisar. Ya sampai akhirnya justru Athanasius itu yang jadi balik di penjara. Karena tuduhannya bukan agama, tuduhannya politik. Itu bisa dicek sejarah gereja, begitu. Tapi kan sejarah juga mencatat. Arius itu kan mati ketika dia khotbah menentang Yesus Kristus Tuhan. Sakit mendadak, masuk kamar mandi, begitu dicek ternyata udah nggak ada. Jadi sepertinya kalau saya mau bilang ini, berani banget khotbah di depan gereja yang lagi ditutup karena ada hamba Tuhan yang lagi puasa di sana, berkhotbah tentang Yesus itu bukan Tuhan kepada orang. Jadi tempeleng Tuhan kalau menurut saya. Ya, jadi kalau menurut saya, kalau ada orang yang mengembangkan itu lagi, itu adalah sesuatu yang keliru. Sampai hari dan menurut saya, Tritunggal itu sampai ada juga sampai hari ini, itu termasuk adalah penjagaan dari Roh Kudus. Pengajaran itu dijaga sama Roh Kudus. Saya percaya itu. Jadi ya selama kita masih gereja harus percaya Tritunggal. Kalau udah nggak percaya Tritunggal, lebih baik nggak usah di gereja. bagaimana pengertian Tritunggal tapi memiliki dengan pengertian yang berbeda, Pak? Kalau menurut saya itu karena pemahaman mereka tidak holistik tentang Alkitab. Jadi itu comot sana, comot sini, coba memuaskan ide pemikiran rasionalisme yang terbatas, yang sempit gitu. Kalau mau terima apa yang dinyatakan Alkitab,
akan kesimpulannya adalah Allah Tritunggal. Tidak bisa tidak. Karena Alkitab menyatakan itu Bapa itu Allah, Yesus itu Allah, Roh Kudus itu adalah Allah. Gitu. Kamu bolak-balik gimana pun juga tidak bisa. Nah, kenapa bisa ada pemahaman berbeda? Karena mereka itu masing-masing sudah punya pemahaman sendiri, lalu mencari proof text gitu loh, cari ayat pendukung gitu. Coba terimalah Alkitab apa adanya gitu. Kalau Yesus bukan Tuhan, mana mungkin dia jadi penebus? Pendamai, tidak mungkin. Gitu. Tidak mungkin. Jadi kalau saya pribadi, Tritunggal itu adalah murni dari Alkitab, Pak Maringan itu sudah katakan. Baca Alkitab dengan hati, dengan terbuka dari A sampai Z, ya hati yang terbuka, jangan punya asumsi dulu gitu. Akan menemukan hal itu. Kalau Yesus itu bukan Tuhan, kita sembah dia kan jadi masalah besar tuh, melanggar hukum perintah yang pertama kan, kedua, ketiga. Itu kan sesuatu hal yang bukan hal yang sepele itu, gitu. Bagaimana Pak Muratua? Pak Muratua kan sudah memahami dan menghayati sejak usia dini mengenai Allah Tritunggal ini dengan polemik yang sekarang sedang berkembang. Menurut pengalaman saya, karena saya terdidik dengan pelajaran agama Kristen sejak dini, jadi keyakinan iman Kristen itu saya terima dimulai dengan cerita-cerita, fakta yang telah Alkitab ceritakan. Jadi kalau ini sudah menjadi sejarah dalam hidup saya, sedikit pun saya tidak akan pernah ragu tentang Allah Tritunggal. Karena disajikan kepada saya sejak dini dengan cerita-cerita yang merupakan betul-betul fakta sejarah yang nyata. Dan menurut saya ini yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita, ya. Karena dalam kurikulum agama Kristen sejak SD ini yang diajarkan. Dalam bentuk cerita, dalam bentuk sejarah yang nyata, itu masuk ke dalam hati sanubari saya, sehingga nggak mungkin diambil dari saya. Jadi ke anak-anak kita juga, kalau kita suka cerita-cerita tentang Allah pencipta, tentang Yesus Kristus, tentang Roh Kudus, itu merupakan fakta, itu tidak akan mudah diambil dari mereka. Dan juga dalam pemahaman selanjutnya, saya pikir tentang Allah Tritunggal itu kan mulai dari kejadian sudah nyata. Terus dalam perjalanan sejarah kerajaan Allah, Alkitab itu terus diulang. Jadi itu bukan konsep, bukan hasil pemikiran, tapi adalah fakta yang terdapat dalam Alkitab. Ya, betul. Dan sudah banyak kejadian untuk menyerang itu, tapi nggak pernah berhasil. Bahkan terakhir ada 7 konsili oikumenis dilakukan karena banyak diserang, berkumpul hamba-hamba Tuhan yang betul-betul hidup sesuai firman Tuhan. Selalu hasilnya mereka berusaha sebenarnya ya supaya kita jangan diserang terus, kita ngalah. Bisa saja, tapi bagaimana bisa? Karena mereka mempelajari Alkitab, itulah fakta. Bukan hanya pendapat, tapi sejarah membuktikan sejak kejadian sampai Wahyu. Jadi adalah suatu kesalahan menurut saya tidak berani bilang sesat ya. Kesalahan kalau kita mau mencoba, seperti tadi Pak Maringan bilang, percaya dulu, baru mengerti. Jangan pernah mengerti dulu, baru percaya. Nah, kalau kita udah percaya, kita dalami, terus kita akan menikmatinya kok. Ya. Itu menjadi pengalaman, menyatu dengan kita. Jadi kalau ada kemudian pemikiran-pemikiran yang muncul, itu kan namanya juga manusia berusaha berpikir. Nggak apa-apa lah. Kita doakan aja nanti mereka balik lagi kok. Karena itu sudah fakta kok. Bagaimana kita bisa membantah sejarah yang sudah jelas-jelas ada. Jadi menurut saya mulai dari anak-anak, seperti di kurikulum SD, pendidikan agama Kristen, memang itu. SD sampai SMP, Ada.
itu ada dalam bentuk cerita, dalam bentuk sejarah. Dan itu akan menjadi tonggak yang kuat bagi mereka sehingga tak tergoyahkan. Menurut saya itu. Ah, puji Tuhan. Berarti memang harus ada pembinaan dan juga ada satu hal yang dilakukan secara khusus juga. Tidak hanya kita sebagai hamba Tuhan nih, tapi untuk keluarga kita juga. Iya. Ya. Apalagi sekarang media begitu terbuka dan lain sebagainya. Dan harapannya nih di sisa waktu kita ini bisa menjadi satu arahan yang semakin memperjelas supaya kita sama-sama memiliki pengertian yang sama, arah tujuan yang sama. Pak Maringan ada yang mengatakan terakhir, bagaimana caranya untuk bisa bukan membantah ya, tetapi menjawab ketika ada yang mengarahkan atau dalam tanda kutip menuduh doktrin Allah Tritunggal GBI itu irasional. Memang Tritunggal itu irasional. Bagaimana kita bicarakan suatu Allah yang tanpa batas dengan pikiran kita yang terbatas. Ya. Kita menyajikan pengajaran tentang Allah Tritunggal berdasarkan fakta Alkitab itu tak terbantahkan. Tetapi bukan berarti itu menjadi sempurna. Tidak, nanti sempurna kalau kita berjumpa dengan Dia. Yes. Itu. Dan itu tadi saya bilang, makanya harus diimani. Harus diimani baru masuk ke dalamnya. Jadi dia bukan dibuat menjadi sesuatu yang memuaskan logika kita. Nanti nggak ketemu kalau kayak begitu. Nggak bakalan. Kita harus percaya bahwa ini sesuatu yang benar dan terbukti ya. Misalkan sebagian kan kalau orang Tritunggal nggak nolak Tritunggal itu kan sebagai itu kan karena condong yang Allah itu Bapa aja kan. Yesus itu bukan, Roh Kudus juga bukan, sama seperti saksi Yehova dan lain-lain seperti itu kan. Tapi kan kalau kita mau menyajikan, membaca secara utuh, ya siapa yang bilang Yesus bukan Tuhan? Ketika ada perempuan yang berdosa, ya ada orang yang minta disembuhkan, Tuhan jawabnya apa? Dosamu keampuni. Orang Yahudi kan marah. Dianggap mujizat Allah. Kenapa dianggap mujizat Allah? Karena yang bisa mengampuni dosa itu hanya Tuhan. Kenapa Yesus katakan itu? Yesus katakan, mana lebih mudah mengatakan dosamu ku ampuni atau bangkit berjalanlah? Pasti lebih mudah bangkit berjalan. Kalau dia bilang dosa ku ampuni, dia harus mati di kayu salib. Iya. Jadi ketika dia mengatakan dosamu ku ampuni, dia sedang menunjukkan dirinya adalah Tuhan. Jadi kalau mau bilang fakta-fakta Alkitab di dasar pribadi tadi, Yesus itu Tuhan. Itu nggak terbantahkan. Roh Kudus itu Tuhan. Kenapa? Karena dia punya pribadi. Sebagai Allah dia pribadi. Itu ada lagi pelajaran seperti itu. Jadi kalau orang mengatakan dia bukan, kita nggak ada Tritunggal, itu pahamnya salah. Dia gagal paham tentang Alkitabnya sendiri. Sehingga ya di dalam Alkitab ketika ada konsili itu, yang tidak mempercayai Tritunggal, dianggap bidat. Saya kira berlaku sampai sekarang. Siapapun yang tidak percaya Tritunggal, kita harus sepakat. Mereka bidat. Itu aja sebenarnya. Kalau nggak mau dibilang sesat, bidat udah gitu aja. Iya, iya. Dan kita harus punya sikap yang tegas akan hal itu. Iya. Sebagai hamba Tuhan di Gereja Betel Indonesia tentunya. Iya, ya, karena ada pengakuan iman kita dan harus konsisten. Betul. Pak Bun Mintat sebelum ditutup nanti sama Kalau saya pribadi, pemahaman logika kita sederhana. Yang menentukan yang menyatakan Allah itu siapa? Kan Allah kan. Bukan kita menentukan dia mau pribadi berapa. Kan Alkitab menyatakan itu siapa? Allah yang menyatakan dirinya. Bukan kita yang merumuskan siapa Allah itu. Allah yang menyatakan siapa dirinya. Jadi kalau orang sudah tidak menerima Alkitab sebagai otoritas tertinggi, ya dia kan bikin macam-macam udah. dicampur adukan dengan Iya, buku-buku. bilang kutip dari sini, konsep dari sana. Tapi dia tidak menerima Alkitab sebagai otoritas dari Allah kan, otoritas tertinggi gitu. Jadi buat saya sederhana, yang menyatakan siapa itu Allah kan Allah yang menyatakan siapa dirinya gitu. Alkitab adalah penyataan Allah siapa Allah itu sendiri. Kita menerima dan kita percaya. Itu saja gitu. Ya, sesederhana itu. Berarti kalau saya simpulkan doktrin suprarasional menurut saya. Betul ya? Iya dong. Karena kan itu di luar dari mindset kita yang natural. Yang boleh saya rasional. nambahkan sedikit? Itu suprarasional. Saya kasih, apa artinya rasional? Apa artinya masuk akal? Kalau kita tidak punya data atau data kita kurang, kita bilang tidak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Karena datanya kurang gitu.
Kalau zaman dulu menemukan bagaimana itu pesawat bisa terbang, ya nggak masuk akal. Karena belum ditemukan rumus-rumus yang lain. Ketika temukan rumus lain, oh ini masuk akal, masuk logika. Jadi logika tidak logika tergantung ke input data kita, pemahaman kita, pengetahuan, perkembangan ilmu pengetahuan berikutnya gitu. Itulah sebabnya di BPD GBI DKI Jakarta khususnya ada kelas-kelas intens mengenai pemahaman teologi ya Bapak Ibu ya. Kalau Anda masuk di grup-grup itu penting sekali loh, lihat-lihat ikut-ikut seperti itu. Kita juga punya sekolah tinggi teologi di Bethel Indonesia. Supaya kita bisa memiliki sebuah kepekaan dan ketajaman paling tidak. Kalau Anda masih sibuk, bisa nonton ngeteh dulu lah untuk awal-awal seperti saya. Saya sangat-sangat terberkati menjadi host program ini karena saya semakin dipertajam, semakin di-trigger bagaimana cara saya belajar. Dan benar, saya belajar tidak lebih tidak kurang. Semuanya hanya berdasarkan back to the Bible. Saya berdasarkan dari situ dulu. Closing statement Pak Maringan untuk semua hamba Tuhan Gereja Bethel Indonesia baik di seluruh Nusantara atau di dunia maupun khususnya yang ada di Bandungan BPD GBI Jakarta, silakan. Saya mengajak kita semua tidak bergeming terhadap penerimaan kita kepada pemahaman Allah Tritunggal. Karena saya percaya sejak awal konsep ini ada, ini bukan ada formula dibuat oleh manusia, tetapi adalah suatu bimbingan Roh Kudus melalui bapak-bapak gereja sehingga kita lebih dibawa kepada pengertian yang memudahkan kita mengerti tentang Allah kita sehingga kita bisa bicara bersaksi kepada orang lain tentang Allah kita seperti apa. Dan saya percaya bahwa sesuatu yang sudah Tuhan jaga, pelihara, ajaran ini adalah sesuatu karya Roh Kudus yang memang harus kita imani dan kita harus hidupi dan kita percayai. Dan kiranya dengan karya Allah Tritunggal di dalam nama Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus, itulah yang membuat pelayanan setiap hamba Tuhan Gereja Bethel Indonesia semakin maksimal, semakin tuntas demi amanat agung yang kita ingin capai. Amin. Haleluya. Untuk itu sampai jumpa di obrolan kita berikutnya. Yang penting jangan lupa kalau ngobrol halus ngeteh dulu. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Shalom.